Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Lampung Terkini di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya seputar peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung. Dan inilah berita Lampung Terkini di Tribun Lampung selengkapnya. Ya Tribuners, beralih ke berita pertama. Polda Lampung tangkap perekrut kurir narkoba jaringan Freddy Pratama, upah senilai 5 juta rupiah per kilogram. Ditres Narkoba Polda Lampung menangkap SR, perekrut kurir narkoba jaringan internasional Freddy Pratama. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadilah Astuti mengatakan, SR ditangkap tim Opsnal Ditres Narkoba Polda Lampung pada 8 November 2023. Ia menjelaskan SR berperan menyediakan rekening untuk dikirim ke Freddy Pratama di Malaysia. Umi pun menerangkan SR ini telah mengirimkan ratusan kilogram narkoba ke seluruh Indonesia. Ia mendapatkan upah senilai 5 juta rupiah untuk setiap kilogram sabu yang dikirim. SR telah merekrut 12 kurir dan bekerja sama dengan L untuk mengirim sabu di Indonesia. Mereka mengirim narkoba ke Palembang, Riau, Lampung, Jakarta, hingga Surabaya. Polda Lampung pun terus melakukan penyelidikan terkait SR dengan menghadirkan suami dari selebgram asal Palembang, Adelia Putri Salma. Barang bukti yang diamankan dari SR yakni 4 ponsel, uang tunai senilai 1,8 juta rupiah, ATM, buku tabungan, paspor, dan printout rekening koran. Umi mengatakan total jumlah aliran dana yang mengalir dalam jaringan narkoba Freddy Pratama mencapai 33 miliar rupiah. Semua uang tersebut pun sudah diserahkan ke Kejati Lampung. Polda Lampung juga telah menyita rumah untuk tersangka B yang berada di Palembang. Freddy Pratama sendiri hingga saat ini belum tertangkap dan kabarnya Tribuners, Freddy Pratama ini berada di Thailand. Beralih ke berita selanjutnya, ini datang dari Kota Metro Tribuners. Ya, seperti diketahui bahwasannya harga cabai ini tembus Rp90.000. Begini kata Kadistab Metro. Harga cabai di beberapa pasar yang ada di Metro mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Tribun Lampung, harga cabai di Metro saat ini telah menyentuh angka Rp50.000 untuk cabai rawit dan angka Rp90.000 untuk cabai caplak. Kepala Dinas Perdagangan Metro Elmanani menegaskan kenaikan harga cabai memang cenderung fluktuatif, sehingga kenaikan harga cabai ini pun dapat berubah-ubah secara cepat. Disinggung terkait upaya yang telah dilakukan pihaknya dalam menekan kenaikan harga cabai. Ia mengklaim operasi pasar dan penetrasi pasar telah efektif dalam menekan kenaikan harga. Menurutnya pula, kenaikan harga cabai menjelang Natal dan Tahun Baru ini pun tak hanya terjadi di Metro Lampung Tribuners, akan tetapi terjadi di beberapa daerah lain yang ada di Indonesia. Ia pun mengungkapkan untuk ketersediaan cabai di Bumi Saiwawai saat ini cukup hingga akhir tahun. Elmanani juga berencana melakukan upaya lainnya dalam menekan kenaikan harga bahan kebutuhan pokok lain di Metro. Hal ini pun masih direncanakan olehnya agar dapat segera terrealisasi demi menekan kenaikan harga kebutuhan pokok yang tinggi. Beralih ke berita selanjutnya Tribuners, di mana Kejari Lampung Selatan berikan restoratif justice kepada pelaku pencurian HP. Ya, terkait dengan hal tersebut, Kejari Lampung Selatan memberikan restoratif justice kepada Andi berusia 18 tahun, merupakan pelaku pencurian HP atau ponsel di Lapas Kelas 2A Kalianda pada Kamis 7 Desember 2023. Kasih Intel Kejari Lampung Selatan, Volanda Aziz Saleh mengatakan, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif atau restoratif justice dan telah disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana. Volan pun menjelaskan pemberian restoratif justice kepada pelaku karena memenuhi syarat untuk dapat dilakukan. Secara terpisah, Andi pun tak menyangka jika dirinya akan bebas
serta bisa kembali ke rumah selepas dari penjara. Ibu pelaku Eni Hartati pun bersyukur dan berterima kasih kepada Kejari Lampung Selatan yang telah memberikan RJ kepada anaknya sehingga sang anak bisa kembali pulang ke rumah. Sebelumnya Tribuners diketahui Andi melakukan pencurian HP milik Sunarto di rumahnya, Dusun Sukamaju, Desa Ranggai Tritunggal, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan pada Selasa 19 September 2023 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Lalu di saat Andi hendak pergi ke warung dengan berjalan kaki, Andi pun melintas di samping rumah Kurdi. Lalu Andi melihat pintu kamar karyawan atau kamar Sunarto yang letaknya di halaman rumah Kurdi dalam keadaan terbuka. Andi pun melihat Tribuners di dalam ruangan tersebut terdapat satu unit ponsel atau HP dengan merek Oppo A17 dan satu unit ponsel Vivo Y21 yang sedang di-charger di atas kasur. Kemudian Andi pun masuk ke halaman rumah Kurdi dan langsung masuk ke dalam kamar Sunarto dan mengambil kedua ponsel tersebut lalu pergi meninggalkan rumah korbannya. Wah, beruntung sekali ya akhirnya bisa dibebaskan dengan restoratif justice. Baik Tribuners, kita akan beralih ke berita selanjutnya, yakni berita keempat, di mana KPU Lampung Tengah terima 5 juta surat suara Pileg 2024 hari ini. Ya, KPU Lampung Tengah menerima 5 juta surat suara pemilu 2024 pada hari ini, Jumat 8 Desember 2023. Surat suara yang diterima KPU Lampung Tengah untuk pemilihan umum legislatif atau Pileg DPRD Kabupaten, Provinsi, dan DPR RI. Kasubag Umum dan Logistik KPU Lampung Tengah Prima Hari Romadona membenarkan penerimaan logistik surat suara Pileg berlangsung selama 2 hari dan Prima menyebutkan Tribuners total kebutuhan surat suara Pileg Lampung Tengah yakni sebanyak 5.211.860 lembar. Kemarin pihaknya pun menerima suara DPRD Kabupaten dan Provinsi. Lalu pada hari ini jadwal penerimaan surat suara DPR RI. Sementara itu Siti Marfua Darojati selaku anggota KPU mengatakan surat suara tersebut disimpan di gudang KPU Lampung Tengah berlokasi di Jalan Ahmad Yani Komplek PU Prosida, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar. Selama penerimaan dan bongkar muatan logistik, pihaknya pun bekerja sama dengan personil gabungan unsur keamanan. Selain itu Tribuners, lanjut Siti di gudang KPU sendiri sudah ditempatkan satuan pengamanan atau Satpam menjaga gudang. Pihaknya pun bekerja sama dengan TNI Polri untuk pengamanan selama proses pemindahan logistik. Sementara itu Kapolsek Terbanggi Besar AKP Edi Korinas menjelaskan pihaknya mengawal pengiriman logistik pemilu dari pusat sejak dari perjalanan di sepanjang jalan menuju gedung logistik Komisi Pemilihan Umum. Kemarin pihaknya pun mengawal 3 truk pengangkut logistik sampai proses bongkar muatan dan pihaknya ini selalu standby Tribuners. Nah, Tribuners kita beralih ke berita selanjutnya, yakni berita kelima ya Tribuners. Di mana pada berita kelima ini Kejari Tanggamus tahan tersangka baru korupsi DAK Lebah Madu. Kejaksaan Negeri Tanggamus menahan tersangka baru kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus atau DAK fisik bantuan kelompok mandiri Lebah Madu tahun 2021 di Kecamatan Ulu Belu Tanggamus pada Kamis 7 Desember 2023 kemarin. Kasih Pidana Khusus Kejari Tanggamus Ari Chandra Pratama mengatakan tersangka baru yang ditahan berinisial Q. Q sendiri telah ditetapkan tersangka pada 12 Oktober 2023 lalu. Ia ditahan berdasarkan surat perintah penahanan dari Kejari Tanggamus bernomor print 163 L.19/FD.2/12/2023 tertanggal 7 Desember 2023. Tersangka akan mendekam di rutan kelas 2B Kota Agung selama 20 hari ke depan atau terhitung mulai pada hari kemarin sampai 26 Desember 2023 mendatang. Nah, Tribuners kita beralih ke berita yang terakhir. Ini di mana berita terakhir ini datang dari Lampung Selatan. Pohon tumbang di Jalin Sum Penengahan Lampung Selatan lalu lintas sempat macet.
Pohon besar tumbang di Jalinsum, Desa Kekiling, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan pada Jumat 8 Desember 2023 sekira pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, sebagian jalan tepatnya di sekitaran rumah makan siang malam Penengahan tertutup pohon. Arus lalu lintas pun sempat mengalami kemacetan dan Dinas Pemadam Kebakaran serta Penyelamatan Lampung Selatan pun segera datang ke lokasi untuk mengevakuasi pohon tumbang tersebut. Kabid Damkarmat Lampung Selatan Ruli Fikriansyah mengatakan, pihaknya mendapat laporan dari warga tentang adanya pohon tumbang di Jalinsum dan pihaknya mendapat laporan ada pohon yang tumbang menutupi jalan kisaran pukul 12:39 waktu Indonesia Barat. Dan sekira pukul 12:41 waktu Indonesia Barat, anggota Posko Kalianda sigap berangkat menuju lokasi dan tiba pada pukul 12:50 waktu Indonesia Barat. Tim Regu 2 yakni Samin selaku komandan Regu bersama anggotanya Yatiman, Abim, Saiful, Thomas, Alfarido dan Fadrullah pun bergegas memotong pohon tumbang seukuran drum itu. Lalu pihaknya pun memindahkan seluruh pohon yang sempat menutupi jalan. Ruli menduga angin kencang di lokasi ini menyebabkan pohon tersebut tumbang dan ia pun mengimbau agar masyarakat segera melapor ke pihaknya apabila menemukan pohon tumbang untuk segera dilakukan proses pemindahan. Ya Tribuners, itulah tadi 6 berita terkini Lampung terkait dengan berbagai peristiwa yang terjadi di Provinsi Lampung. Dan nantikan berita terupdate dan tentunya terpercaya lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan juga YouTube Tribun Lampung Official bersama dengan saya Mutiara. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.